Nah, disinilah kita hari ini menyampaikan aspirasi itu untuk didengarkan oleh DPRD Kota Palembang bahwa suara derita, suara perihnya rakyat itu harus ditanggapi dan disikapi oleh DPRD Kota Palembang. Bahkan kawan-kawan, susah aduh, mana mau. saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia. Ya, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan kepada DPRD Kota Palembang hari ini terkait dengan apa yang sudah dituliskan di spanduk bahwa aksi hari ini merupakan aksi konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hak asasi manusia, merupakan hak sipil politik bagi setiap warga negara Indonesia menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari itu, bagi kami ini penting untuk kami sampaikan bahwa pada bulan Desember 2021 kami pernah membuka perwakilan masyarakat dan walhi Sumatera Selatan di PT UN Palembang dan gugatan tersebut menang. Kemudian hari ini gugatan tersebut sudah ingkrah dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dieksekusi dan dikawal oleh DPRD Kota Palembang dan Wali Kota. Pertama, bahwa kenapa ini penting? Karena ini sudah menjadi masalah besar dan menjadi ancaman bagi kita semua. Dan itu di depan mata Bapak DPRD yang terhormat yang harus ditindaklanjuti dan sikapi. Karena kita tahu bahwa DPRD Kota Palembang ini adalah perwakilan rakyat yang ada di Kota Palembang yang seharusnya dia peka dan peduli terhadap hal-hal persoalan rakyat di Kota Palembang ini. Nah, kita juga berharap kepada DPRD Kota Palembang tidak berdiam dan tidak membisu. Dia harus bergerak. Kenapa? Hari ini kami datang ke sini untuk menyampaikan itu agar DPRD Kota Palembang punya sikap. Karena sebelumnya kita telah sampaikan ke Wali Kota Palembang surat eksekusi sukarela untuk ditindaklanjuti 2 bulan yang lalu. Tetapi sampai hari ini surat eksekusi sukarela tersebut tidak atau belum ditindaklanjuti oleh Wali Kota Palembang. Dan 1 minggu yang lalu kami juga sampaikan kepada DPRD Kota Palembang bahwa kita minta audiensi pada DPRD Kota Palembang dan kita kirimkan juga salinan putusan tersebut. Sampai hari ini belum ada konfirmasi dari DPRD Kota Palembang. Nah, hal yang demikian kami minta untuk disikapi karena ini adalah suara rakyat Kota Palembang korban banjir dan ini juga merupakan jurisprudensi keputusan hakim dan kita tahu bersama bahwa keputusan hakim adalah sumber-sumber hukum negara dan kita tahu juga bahwa negara kita adalah negara hukum, bahwa hukum adalah sebagai panglima. Artinya di sini apabila Wali Kota Palembang tidak menjalankan eksekusi tersebut dan juga DPRD Kota Palembang tidak mengawal proses eksekusi ini,
sesungguhnya bahwa negara kita tidak berdaya, lemah. Kenapa demikian? Karena sumber hukum saja tidak dijalankan. Mungkin itu orasi dari saya. Sebelum membacakan pernyataan sikap ini, kami minta kepada kawan-kawan yang akan berorasi. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Berapa dengan teman-teman? Berapa dengan kamu satu suara di sini. Salam kalian semua untuk Kota Palembang. Kalau tidak ada eksekusi, kalau tidak ada sentilan, kalau tidak ada teguran, maka Kota Palembang akan terus banjir. Dan kebutuhan hati, mutlak, Kota Palembang harus dengan tegas memperbaiki tata ruang. Dengan keputusan hati, tegas, yang tidak boleh digabungkan DPRD, Kota Palembang harus juga membantu wali kota menjalankan. Mahkamah putusan ini kami bawa agar DPRD membantu data bahwa gugatan ini untuk rakyat Kota Palembang, bukan kepentingan uang. Kepentingan rakyat Kota Palembang yang sudah hilang nyawanya akibat banjir di Kota Palembang, yang sudah rusak rumahnya, yang sudah terkena dampak oleh bencana ekologis akibat salahnya tata ruang Kota Palembang. Dalam sejarah 24 sampai 25 Desember 2021, 30 tahun Kota Palembang tidak pernah banjir serba itu. Dan sampai menghilangkan nyawa. Ada apa dengan Kota Palembang? Apakah pembangunan ini tidak sesuai dengan kajian strategis lingkungan hidup? Apakah pembangunan ini lebih mementingkan kepentingan investor daripada rakyat atau norma konservasi yang harus dipertahankan? Jadi kami satu suara di sini mewakili rakyat Kota Palembang yang terus-terusan banjir akibat salah tata ruangnya Kota Palembang. Kalau tidak ditegur, maka Palembang terancam tenggelam. Kalau terus-terusan lalai dan membangun semua ruang konservasi, kita terus Kota Palembang adalah kota rawa, tapi semua pembangunan di sini tidak mementingkan keadaan. Banjir di mana-mana, yang tidak pernah banjir menjadi banjir. Ada apa dengan Kota Palembang? Di mana kajian strategis lingkungan hidupnya? Di mana mitigasi bencana Kota Palembang? Di dalam gugatan tertulis harus adanya dokumen mitigasi bencana, adaptasi bencana banjir Kota Palembang yang harus segera disiapkan. Bukan hanya mengalokasikan dana hanya untuk banjir, tapi prabanjir, pasca banjir, dan pasca. Dan dokumen itu belum ada. Saatnya pemerintah aware dengan mitigasi bencana. Bencana ekologis adalah akumulasi kerusakan lingkungan hidup. Kalau Kota Palembang sudah seperti ini, berartinya keadilan ekologis di Kota Palembang sudah terancam. Dari saya,
Suara perempuan, hidup perempuan. Dan terima kasih kepada perwakilan perempuan, karena kita tahu bahwa perempuan di Kota Palembang juga dia berperan penting terhadap keluarganya dalam hal permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Palembang ini. Kemudian, kita persilakan kepada teman kita. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Walhi yang mewakili masyarakat Palembang yang dari tahun 2021 kemarin mengalami banjir yang hebat sampai puluhan korban jiwa. Dan hal ini kami ingin mengingatkan belum para wakil-wakil rakyat kami yang bentar lagi memparipurnakan di daerah ini. Karena mengingatkan ini harus dikawal sama-sama dan hanya masyarakat Walhi dan ini DPRD di Kota Palembang ini harus mengawal dan menjalankan dari keputusan yang dimenangkan Walhi bersama masyarakat Kota Palembang itu dengan hasil gugatan nomor 10 dari DPR 2002 bersama ini kita harus mengawal supaya masyarakat Palembang tidak terjadi banjir dan sampai menjelang korban jiwa. Harapannya ini masalah kita bersama. DPR harus mengawal dan memperbaiki Kota Palembang dan sampai hujan 2 jam surut banjir 2 hari. Ini menyayangkan dan yang paling merugikan itu adalah masyarakat kelas bawah. Kami bekerja yang kenapa belum lagi mau mogok itu biaya yang ditanggung sendiri. Harapannya jika ada pokok yang dibahas lagi mengenai DPRD memastikan dari keputusan Walhi bersama masyarakat Kota Palembang itu yang dimenangkan di DPR. Itu harapan kami, Pak. Oke, itu Pak. Baik, terima kasih. Kalau ada lagi dari teman-teman untuk menyampaikan aspirasi, cukup? Cukup? Perwakilan dari mahasiswa, boleh? Baik. Kita tahu bahwa persoalan banjir ini sudah sangat mengancam, sudah sangat berbahaya. Karena baru-baru ini kita ketahui di beberapa titik di Kota Palembang, tentu bapak-bapak polisi sudah tahu di Simpang Polda itu menjadi langganan banjir ketika hujan besar. Kenapa? Tentu ketika diidentifikasi pasti ada persoalan di situ. Dia punya kolam retensi, dia punya drainase, tetapi kenapa masih tetap banjir? Nah, ini tentu belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ini tentu harus, karena ini sudah menjadi tugas Wali Kota Palembang, ini sudah menjadi tugas DPRD Kota Palembang sebagai wakil rakyat, sebagai menyerap aspirasi. Dia harus respon ketika ini tidak ada sikap dan tindakan. Di mana lagi rakyat untuk mengadu? Di mana lagi rakyat untuk menyampaikan derita kepada siapa? Ini yang menjadi persoalan terus menerus. Nah, pada hari ini kami minta kepada DPRD Kota Palembang punya sikap tersebut. Apalagi sudah ada dasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apalagi yang ditunggu? Nah, ke depan kita tentu tahu bahwa DPRD Kota Palembang ini akan sidang paripurna. Nah, ini harus menjadi realitas
bagaimana tata kelola Kota Palembang ini punya progres. Ya, tentu dilihat progres itu, ya, ketika banjir kurang titik banjirnya misalnya, ketika pertama tentu artinya kita punya progres Kota Palembang ini. Ya, pasti kita terancam akan tenggelam, ya kan? Nah, secara tidak langsung dipastikan bahwa DPR dan Wali Kota Palembang ini secara tidak langsung akan membunuh masyarakat Kota Palembang, akan tenggelam Kota Palembang ini kalau nggak punya sikap. Nah, mungkin itu orasi-orasi yang kami sampaikan. Sebelumnya akan kami bacakan pernyataan sikap ini terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi secara konkret dan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat Kota Palembang. Baik. Pernyataan sikap aksi pengawalan eksekusi putusan gugatan Walhi dan perwakilan masyarakat terhadap Wali Kota Palembang nomor 10 G garing TF garing 2022 PTUN Palembang di DPRD Kota Palembang. Persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin kompleks. Pemanasan global, kebakaran hutan dan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, krisis iklim, dan banjir bandang. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena perbuatan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Seperti contoh kasus banjir pada tanggal 25-26 Desember 2021 di Kota Palembang yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial pada masyarakat dan juga sampai merenggut 2 orang korban jiwa. Berdasarkan keputusan perkara gugatan tindakan faktual nomor 10 garing G garing TF garing 2022 garing PTUN Palembang yang sudah inkrah atau yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terjadinya banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 Desember 2021 merupakan perbuatan lalai dan abai Wali Kota Palembang tidak menjalankan mandat Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan 2032. Dan selain itu juga Wali Kota Palembang terbukti tidak melaksanakan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut 2 orang korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021. Kemudian, berdasarkan putusan perkara gugatan tindakan faktual nomor 10 garing G garing TF garing 2022 garing PTUN Palembang yang sudah inkrah atau yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mewajibkan pada tergugat Wali Kota Palembang menyediakan ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah Kota Palembang, mengembalikan fungsi rawa konservasi seluas 2.106,13 hektar sebagai pengendali banjir, menyediakan kolam retensi secara cukup sebagai fungsi pengendalian banjir, dan saluran drainase yang memadai dalam mengikuti saluran primer, sekunder, tersier, serta terhubung dengan kolam retensi. Selanjutnya, juga mewajibkan kepada Wali Kota Palembang menyediakan tempat pengolahan sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang. Dalam hal tanggap darurat bencana, mewajibkan kepada Wali Kota Palembang menyediakan posko bencana banjir di lokasi terdampak banjir,
bersama. Terdapat peran penting DPRD Kota Palembang, yaitu 3 fungsi yang melekat pada DPRD. Pertama, fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Dan ketiga, fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Maka dari itu, berdasarkan keputusan perkara berkaitan tindakan faktual yang sudah inkrah dan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kami meminta kepada DPRD Kota Palembang serius mengawal penanganan banjir di Kota Palembang. Karena hak lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 8H, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak asasi manusia tersebut sudah melekat pada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi dan dilanggar oleh siapapun, termasuk DPRD Kota Palembang. Maka berdasarkan penjelasan persoalan tersebut di atas, kami, Walhi Sumatera Selatan dan perwakilan masyarakat korban banjir Kota Palembang meminta kepada DPRD Kota Palembang untuk memprioritaskan pelaksanaan eksekusi putusan perkara gugatan tindakan faktual nomor 10/TF/2022/PT Palembang yang sudah inkrah telah berkekuatan hukum tetap masuk dalam pembahasan sidang paripurna DPRD Kota Palembang. 2. Mengawasi dan mengawal pelaksanaan eksekusi putusan perkara gugatan tindakan faktual nomor 10/2022/PT Palembang yang sudah inkrah atau yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Membangun komitmen dengan Wali Kota Palembang terhadap politik APBD, anggaran, pendapatan belanja daerah terkait infrastruktur penanganan banjir di Kota Palembang. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Palembang. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 11 Oktober 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak polisi yang telah terlibat melakukan pengamanan kepada kami, pada Bapak Polisi